Jum Jum. 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 Jumpa lagi bersama Ilzam Ahmad YouTube channel. Selamat malam Mas Budi. Ya, selamat malam Bang. Mas Budi, sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sahabat mancing Surabaya, Jawa Timur dan seantero Indonesia. Alhamdulillah malam ini saya sedang berkunjung ke seseorang teman lama juga. Beliau adalah Mas Budi BSS Lur. BSS Lur. Apa Mas? BSS Lur apa Mas? Ya, awalnya sih itu cuma nama aja itu adanya Bang. Nama sendiri. Tak singkat kita di BSS Lur. BSS itu Budi Setiawan. Setiawan. Ya. S-nya lagi apa? Saya tambahin lagi. Oh, ditambahin lagi ya. S. Ben ngeses ya. Ben ngeses. Ya. Ngesesnya agak panjang gitu loh. Ben ngeses ya. Jadi Mas Budi ini adalah lure maker, spesialisasinya di soft rock. Spesialisasinya di soft rock. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Mas Budi? Alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir 6 tahun lebih. 6 tahun? Iya. Lumayan ya. Berarti Mas Budi termasuk perintis awal, atau kalau nggak salah 6 tahun lalu belum banyak orang jual gini. Ya, atau belum banyak. orang bikin gini ya? Ya, masih antara mungkin nggak, ya memang ya apa ya, awalnya sih lihat-lihat itu sih nggak terlalu banyak yang belum buat. Mungkin ya beberapa aja yang di Indonesia mungkin kan. Iya. Cuma ya gitu, awal-awalnya sih agak susah memang buatnya. Pertama kali, 2 kali gagal, terus lanjut, gagal lagi, lanjut lagi sampai ya itu tadi ya. Sampai ketemu formulanya ya? Formulanya itu. Jadi ketertarikan awal ceritanya apa Mas Budi? Dari awal sih dari adik ya. Mas Tejo? Iya, Mas Tejo. Halo Mas Tejo. Dari adik itu punya bahan gitu. Mas Tejo punya bahan masih berbentuk. Ya, masih berbentuk cairan. Ya. Tapi dia belum bisa buat gitu. Kok wani tuku bahan? Nah, itu kurang tahu. Katanya sih dari teman-teman gitu, waktu urunan gitu beli. Rencana mau buat sendiri satu tim gitu kan, tapi nggak pernah jadi ngomongnya gitu. Akhirnya dicoba ke saya. Suruh nyoba bikin ya ngono. Saya cuma cari tutorialnya aja, dia bilang gini. Akhirnya saya coba. Ya awalnya tadi 1 kali 2 kali gagal. Coba lagi. Berarti coba Mas lagi. Budi juga mengalami kesulitan trial and error pada saat membuat ya? Oh, sewering itu. Dari mulai apa ini? Ini sebutannya kan cetakan ya? Iya, dari molding. Moldingnya. Dulu cetakannya apa? Ini dari apa? Ini dari resin ya? Dari resin, ya. Dari resin bikin sendiri Bikin sendiri. Resinnya ini ya? Awalnya sih dari kayu. Kayu awalnya ya. Dari kayu. Tadi cuma kayu-kayu biasa, cuma kan terbatas gitu, Ukir kayu. Ya. Cetakannya terbatas ya, memang untuk latihan dulu untuk ya latihan biasanya dulu ya. Punya 1, 2, 3 molding buat latihan dulu tiap harinya. Alhamdulillah molding banyak, suruh ya cara minta teman-teman cara memperbanyak molding itu gimana, dikasih tahu caranya. Ya itu alhamdulillah lah sekarang sudah tahu semua kalau memperbanyak moldingnya. Berarti saat ini molding sudah nggak buat lagi atau masih buat sendiri? Masih buat sendiri. Buat sendiri moldingnya? Iya. Saya kan ya apa ya Bang ya, minta dari permintaan toko sih. Setiap toko minta molding baru, bikin setiap molding baru, bikin terus gitu. Toko yang minta jenis baru, Mas Budi barusan membuatkan molding? Iya. Atau membuat jenis kodoknya baru, terus desainnya Mas Budi bikin sendiri? Ya, sebagian sih desain saya sendiri, cuma kebanyakan lebih dari toko tadi yang minta. Toko ya mengajukan permintaan model. Baru setelah itu Mas Budi buatkan moldingnya. Rata-rata setiap satu jenis berapa moldingnya? Rata-rata 10?
Minimal 50 piece per Molding aja? molding, iya. Per model. Per model. Banyak ya Mas. Ya kadang kan kita kan nggak bisa memperkirakan toko Om ya. Masalah toko kadang kan minta molding gini 10, molding gini 20, kadang toko lainnya minta molding yang sama, bentuk yang sama. Jadi kita kan harus punya Molding yang banyak. molding yang banyak gitu. Oke. Terus saya ingin tahu nih, kalau boleh kita review ke belakang sedikit pada saat memulai membuat molding ini, tentunya kan pertama belum banyak ya, Ya, hanya untuk model-modelnya aja, Model-model tertentu. sampai dengan proses sempurna menjadi sebuah body soft rock ini berapa lama waktu itu? mulai dari nol itu hampir 3 hari. 3 hari. 3 hari. Trial and error, Iya. coba nggak jadi dan iya. lain-lain ya. Belum termasuk pewarnaan ya, belum ya. Belum termasuk pewarnaan. Jadi menepatkan formulanya, ya, formula karetnya, atau Bukan barang formula. sudah jadi. Barang sudah jadi, cuma yang kita kesulitannya dari awal itu waktu penaruhan hook, penataan hooknya itu waktu yang agak kesulitan itu. Kita kan nggak tahu hooknya itu berapa senti panjangnya, kena swivel, kena itu nanti kan bisa itu tadi. Kalau nggak pas sama body, ya itu tadi nanti hooknya nggak bisa presisi sama si body soft rock. Berarti stepnya itu melihat dari bahan double hook Double hooknya. dan swivelnya, atau yang tengah-tengahnya itu apa namanya itu? Akan ada tuh, ada setelah hook kan ada apa tuh? Ada kayak semacam besi yang kayak huruf angka 8 tuh ya, Oh ya swivel itu. swivel. Ya swivel. Swivel bukan yang di depan. Di depan. Tengah-tengahnya, Kayak gini. kayak gini nih ya. Ya. Oh, berarti prosesnya Mas Budi bikin seperti ini dulu. Ya. Baru kita ngukur berapa panjang dan tinggi body. Body. Jadi memastikan ketersediaan double hook dahulu, jadi dahulu seperti ini, baru kita ngomong desain bodinya, panjangnya ya. berapa gitu ya, keluarnya betul. berapa, tingginya berapa, sehingga Bisa presisi presisi ke body ini masuk, terus hooknya ini tersembunyi, tersembunyi nih. tapi tetap mudah Nyangkut di ikan. Oh gitu. Bukan bikin body dahulu, tapi memastikan posisi hook dulu. posisi hook dulu. Oh, iya, iya, Kadang iya, toko iya. permintaan itu hooknya juga beda-beda. Ada yang minta merek VMC, Ya. ada yang merek GTK, ada yang bisa merek-merek biasa itu ada yang minta Kenji, ada hampir punya 8 macam. 8 macam Double hook. Iya, merek. Iya. Eling Mas sampean Mas. Iki punyanya body yang mana gitu sampean hafal ya? Ya harus hafal itu. Kalau nggak hafal susah itu nanti Pak. Lek hafal susah ini. Iya. Soalnya ngawinkan antara body dengan hook ini kan nggak gampang toh. Gampang Iya ya. kan? Ya kesulitannya dari situ tadi itu Bang. Kesulitannya di situ Dari ya. situ tadi Bang. Lah ini sak mini kae soalnya kan. kadang- Belum lagi ada yang model Itu model pop rock. pop rock ya. Iya. Oke. Berarti mengalami trial and error yang di awal kurang lebih 3 hari. Terus apa namanya? Membuat molding sampai segini banyak juga ya. Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Omset piro Mas? Per bulan Mas rata-rata Mas. Itu masih rahasia pabrik. Rahasia. Tapi alhamdulillah. Nggak dikasih. Iya, alhamdulillah lancar lah. Lancar ya. Iya. Ini tadi dari segi teknis pembuatan dan lain-lain. Mas Budi, apakah masih bekerja di tempat lain? Sekarang sudah dulunya sih buat sambian aja kayak gini gitu. Dulu sambilan ya? Ya, itu kerja siang, pagi kerja sampai sore baru buat produksi kodok. Lama kelamaan ya itu tadi pesanan agak banyak tambah terus. Akhirnya lepas dari pekerjaan, Karena omset naik. omset naik. Jadi langsung masuk ke langsung ke soft rock sekalian Langsung lah. jegur di soft rock ya. Artinya alhamdulillah berani resign
Ya. berani meninggalkan zona nyaman, Nyaman. eh, Cari yang lebih nyaman. cari yang lebih nyaman. Ya benar. Ya, berarti Anda benar-benar seorang petarung ini, Ya. kalau saya bilang. Menjadi seorang wira swastawan, lure maker. Ya. Cukup bagus. Saya lihat beberapa komposisi warnanya juga sangat cantik sekali kalau menurut saya. Ini nggak sekedar seseorang yang hanya bisa membuat secara teknis, tapi kalau saya lihat dari unsur seninya juga harus dapat nih. Iya. Warna-warnanya tak lihat warna pastel ya Mas yo. Iya. Warna pastel ini ada perpaduan merah, kuning, hijau, bagus sekali hijaunya. Ini merah kuning juga bagus. Ini warnanya juga nyolok. Menurut Mas Budi, warna-warna ini apakah menarik minat predator? Kalau masalah warna sih predator sih nggak pilih warna Bang ya. Gak pilih warna ya? Iya. Yang pilih warna itu orangnya, bukan predatornya. Kalau predator sih hampir semua warna lah dimakan gitu toh. Gitu ya. Saya pernah Mas Budi kayak diyakinkan sama teman-teman kalau siang hari itu katanya kalau soft rock itu ataupun dan semacamnya ya, itu yang paling bagus katanya warna hitam. Menurut teman-teman. Teman-teman bilang, oh hitam ya bang, api bang. Atau mungkin hitam itu sepertinya dia tidak memantul gitu loh. Jadi kena matahari dari atas, warna tersebut tidak memantul kembali. Mungkin terserap cahayanya sehingga pada saat posisi predator di bawah, lekuk dari body itu sudah sangat persis dengan buruannya atau mangsanya. Iya. Itu kira-kira begitu, soalnya nggak tahu tadi iwak Mas. Iya, betul. Itu kan perkiraan orang kan. Ya. Katanya seperti itu. Setuju nggak dengan yang seperti itu kira-kira? Kalau buat saya sih kurang setuju masalah Kurang gitu setuju Bang. ya? Iya, kurang setuju Bang ya. Masalah kita kan belum pernah hidup di air kan gitu kan. Iya, belum. Nah, jadi amfibi sampai dia. Kalau ikan itu dia itu mengutamakan gerakan. Action, bukan menentukan warna itu nggak seberapa itulah buat ikan lah. Walaupun misalnya warnanya menyamai, sangat menyamai dengan kodok aslinya. Aslinya kodok itu kan identik dengan hijau dan coklat ya. Iya. Sama pun kalau actionnya kurang ya mungkin kurang tertarik. Yang penting ada actionnya, gitu ya. Oke, Mas Budi. Selain soft rock, ini sampean juga ada beberapa yang lain nih. Coba diterangin Mas Budi, iki apa ya Mas Budi? Iki buatan sampean semua ini? Ya. Termasuk mini jump frog ini. Iki apa ini? Itu jump frog WTD. WTD jump frog. Iya. Ini propeller. Bagus ini. Ya itu, silahkan. Yang ini propeller mini ukuran 7 gram. Ya buat cari-cari predator lebih cepat. Alasannya? Karena ini ada blade-nya ada baling-balingnya depan buat mengusik si predator di dalam sarangnya tadi. Sound-nya ya. Itu dia ini berarti top water apa pakai top deep? water bisa, pakai deep bisa. Kalau top water berarti agak kenceng. Agak kenceng. Ya, kalau deep pelan-pelan aja slow, ya. Oke. Slow. Sejauh ini sudah banyak di pasaran nih ya? Alhamdulillah sudah banyak. Kebanyakan sih mintanya sih di luar pulau. Luar pulau, banyak permintaan itu. Yang diandalkan ikan ini adalah buat kerandang lebih ganas. Iya. Buat kerandang dia lebih ganas. Dia bisa main bawah, dia bisa main atas. Luar pulau mana aja, Mas? Luar pulau saya masuk ke daerah Kalimantan, sama daerah Siak, Jambi, sama Palembang. Rata-rata sekali permintaan berapa? Piece? Kalau dari Kalimantan sendiri rata-rata per bulan itu dia satu toko itu hampir 500-600 piece. 500-600 piece? Iya. Berapa hari sampai bisa nyanggupin ngerjain kayak gitu itu? Seminggu? Kalau nggak tidur ya hampir 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu itu lembur? Atau lembur ya? Lembur terus. Enggak. Tidur kurang berarti? Tidur berkurang. Mungkin tidur hampir jam 3 pagi sampai jam 9 siang sudah bangun. Kerja lagi. Oh, cuma terus no, Mas. Jadi Superman sama ini. Ditarget sama tuh, nggak bisa ngomong, Om. Iya. Superman sama itu. Yang kelamaan itu memang kalau buat soproknya sih bisa cepet.
Yang lama itu yang rakit gini nih Om. Oh, merakit Ya, itunya ya, hooknya ya. dari apa itu? Dari blade ke split ring ke kili-kili dimasukkan ke sini. Ya, diberi Itu pemberat dan ya, lain-lain. ini yang membuang waktu yang agak banyak. Tapi itu tetap harus dikerjakan di awal toh? Iya, kita buat coprok ini nyetak, kita sambil buat itu tadi. Hooknya. Tadi. Oke. Berarti sudah ke luar pulau. Rata-rata paling sedikit sekitar 500 piece 500 dalam 2 piece. minggu. Yang saat ini luar pulau yang paling favorit apakah model blade ini aja atau yang lain apa? Kalau favoritnya sih memang soft rock kalau luar pulau. Masih soft rock? Masih soft rock. Kalau gini cuma buat biasanya toko-toko kan buat apa ya? Buat Variasi. ya buat variasi ke toko. Tapi tetap laku kan di sana? Tetap laku, cuma pembelian sih berkurang, nggak kayak soft rock. Kalau tadi sampean bilang model apa sih jeneng ini? Propeller. Propeller ya? Iya. Model propeller ini sekitar 500. Stickbed. Iya, stickbed propeller. Berarti soft rocknya piro mas? Sekitar 1000 permintaannya? Kalau per bulannya sih bisa lebih Bisa lebih? Bisa Itu lebih. beberapa toko ya? Itu ya beberapa toko. Beberapa toko? Beberapa toko. Mungkin ya, kalau sekarang sih hampir, ya apa, kalau semua toko sih dibilang bisa lebih lagi. Cuma ini yang di luar pulau aja yang segituan gitu. Kalau yang di lokal? Yang di lokal sih, toko-toko sini sih nggak seberapa, pengambilan paling itu sih 50, 30 piece pengambilannya. Apa karena sudah banyak pemain lain masuk ke toko di sini itu ya? tadi dari utama sih segi harga Oh. Ya sehingga banyak kan petarung-petarung harga kan banyak Ada yang harga segini, ada yang harga segini kan gitu. Kira-kira kalau mereka masuk ke daerah Kalimantan sesuai dengan outlet atau langganan sampean berani taruh nggak ya? Wah, kalau masalah harga sih nggak bisa taruh, nggak berani taruh. Nggak berani taruh iya, ya? Masalah saya itu mengandalkan kualitas. Kualitas Iya. yang dipegang. Oke, benar-benar. Ya, kalau kita jual tanpa kualitas rasanya memang Ya kurang cepat atau lambat kita ya, akan tergeser malah. akan tergeser. Lebih baik pertahankan harga sesuai kita dapat cukup keuntungan, kualitas tetap bagus dan membuat puas pembelinya. Nah, terutama angler-angler atau caster-caster yang di sana. Ini tadi kita udah ngomong blade. Kalau ini adalah tadi WTD Jamfrog. WTD Jamfrog, memang kayak pensil gitu ya modelnya. Iya. Ini juga jadi apa? Idola juga di luar pulau. Selain model ini apa lagi? Ada ini model Triangle. Kalau yang oval sudah habis, tinggal Triangle ini. Oval habis. Ya, Oh ini Triangle nih ya yang buat ini. ukuran mini yang buat biasanya di sana kan banyak kan pemain UL ultralight. Ya, ya. Jadi dia mini pengambilan mungkin ya 5 gram ke bawah. Kalau 5 gram ke atas sudah buat MLEG medium. Medium. Oh. Iya. Ini 5 gram. 5 gram. Rasanya kok berat banget ya. Tapi emang sudah ya Sudah terhitung 5 gram ya. Ditimbang 5 gram. Mini Jamfrog Triangle. Triangle. Dulu sih saya kenal casting pertama ya modelnya Jamfrog yang Triangle ini. Cuman nggak ngalamin yang mini-mini. Ya nggak tahu perkembangan orang akhirnya bikin yang mini-mini begini. Apakah ikannya semakin kecil atau gimana saya nggak paham sih. Ya, ini berarti kan splashnya kurang tuh kayak gini ya. Ya, bisa gitu. Ya semenjak ada ultralight itu, Oh iya, berarti ini mengikuti dari perilaku atau kebutuhan ultralight. Nah. Benar-benar. Kalau selain 1, 2, 3, 4 ini, sampean bikin apa lagi, Mas? Yang Ini. pernah bikin? Dulu sih pernah bikin sih half solid sih, HS sih. HS, half solid. Half solid. Cuma sekarang sudah nggak produksi. Masalah kan sudah tenaganya nggak muat, nggak mampu lah, Nggak nututi? nggak nututi. Dulu pakai stick bed, Urung badi akeh lho sampean, Mas. nggak dicari batine Dicari tenaganya yang eman tenaganya, iya. Iya. Akhirnya gimana kalau ada permintaan yang kayak gitu, Mas? Ya buat sementara ini sih saya cancel dulu.
Di cancel dulu. Ya, saya cancel dulu. Kenapa nggak diterima aja terus dilimpahkan ke tim Anda sendiri atau ya maunya sih saya limpahkan Om, cuma teman-teman ada yang maksudnya belum apa itu loh. belum sesuai standarnya PSS ya? Iya, dia sudah saya kasih tahu cara-cara gini, dia belum apa itu, belum mampu untuk mengerjakan gitu Dok. Belum mau mengerjakan ya? Belum mau mengerjakan. Ya memang kalau misalnya tidak sesuai standarnya PSS, ya jangan. Ya, Kita nggak bisa gitu, paksakan nggak sih, bisa daripada nanti brand PSS-nya tidak sebagus dari orang yang kira gitu kan. Takutnya kan cuma gitu Dok. Iya, iya, iya. HS, apalagi selain HS? Yang pernah bikin? Mino? Ya Mino pernah buat, kalau Mino. Jadi selain yang ada ini sebenarnya Mino udah pernah buat. Mino sudah HS pernah buat. HS sudah pernah buat. Metal Jig juga pernah buat. Metal Jig pernah buat? Pernah buat. Metal Jig bondone akeh loh Mas. Iya memang modalnya lebih banyak, makanya saya tinggalkan. Modal kompor, modal apa itu, Ya, tapi ya. sudah perlengkapan sudah ada semua sih, kompresor, sudah lengkap semua, cuma posisinya ya itu tadi loh Om, kuala sama softlocknya tadi loh Om. Jadi satu persatu saya tinggal. Jadi Mana yang pasti itu yang dikerjain. Mobil yang pasti dulu. Mas Budi sudah mikirin nggak kira-kira dari softlock yang menjadi spesialisasinya Anda atau PSS Lur ini kan nggak mungkin toh sampean mau bertahan dengan katakan sebulan total berapa ribu Ya, softlock sampean mampu? Kadang 1.000 maksimal 2.000 bisa? nggak mampu. Nggak mampu. Ah. Saya hitung 1.000 itu sudah wis paling iya Sudah banyak. sudah banyak. Apakah sampean mau tetap bertahan dengan 1.000 softlock selamanya? Ya Kira-kira? mungkin ya kalau bisa sih memang bertahan Om ya. Kalau bisa sih lebih lagi. Ya. Kalau bisa sih. Mungkin kalau saya boleh usul sudah harus mulai difikirkan bagaimana kemampuan memproduksi atau kuantitas yang sudah ada ini ditingkatkan menjadi minimal 2 kali sampai menjadi 3 kali lipatnya sampai 4 kali lipat, tinggal mungkin alat tambahan tenaga kerja gitu ya. Iya, itu yang sudah saya Space-nya ya, pikirkan. tempat workshopnya ya. Workshopnya itu tadi. Ya, sudah. Belum berani kira-kira mengkader seseorang untuk bisa sampean awasi. Ya, dari Nggak gampang ya nggak gampang. Pernah sih memang punya teman yang bantu saya, ada sih beberapa dulu kan memang kan. Cuma hasilnya gitu loh kurang memuaskan gitu Dok. Berarti hasil dari punya saya, hasil dari kerjaan saya sendiri sama hasil kerjaan teman itu toko-toko banyak yang komplain. Oh gitu. Ya, jadi sudah Sangat beda sekali. sangat beda. Dari kerajinannya juga. Bukan karena sampean yang terlalu detail gitu ya? Enggak. Ya nggak terlalu detail sih. Bukan terlalu detail. Memang nggak layak dijual ya? Bukannya nggak layak dijual, dari konsumen langsung dari toko sih nggak ada masalah mungkin dari toko. Yang dari masalah itu dari langsung pembelinya, konsumennya langsung. Oh, konsumennya juga? Iya. Kalau toko sih mungkin datang gini kan sudah dipacking gini kan mungkin dia nggak terlalu ngelihat ya? Terlalu lihat waktu pengambilan, waktu orang pembeli baru dilihat, baru dipegang gini sudah wis beda. Oh. Nah dari pihak toko itu langsung ke komplain, nah kita ya itu tadi saya kerjakan sendiri aja daripada toko-toko kecewa kan gitu. Iya, iya benar-benar. Ya mungkin kalau saya boleh mendesak Mas Budi tetap rasanya untuk meningkatkan penghasilan atau meningkatkan omset PSS Lur tetap harus diupayakan kemampuan kuantitas, kemampuan membuat produksi atau membuat softlocknya harus tetap ditingkatkan. Karena lagi-lagi ya gimana kita mau berkembang kalau kita tidak mempunyai kemampuan lebih. Ya memang susah. Kita harus akuin bahwa tidak semua orang mampu menyamai dari yang sudah ada, gitu kan. Tapi tetap harus dicari kan. Kurang lebih seperti itu sih Mas Budi. Popper pernah buat ya? Kalau saya pernah dengar ya. Popper pernah buat. Cuman nggak banyak ya. Nggak banyak itu. Cuma tergantung saya kan tergantung permintaan aja sih gitu Bang. Iya, iya. Kalau ada yang permintaan baru saya buat. Selama ini sih aku nggak pernah sampai nyetok itu sih nggak pernah. Cuma bikin sesuai selesai kirim. Nah gitu toh. Sesuai permintaan toh saya buat gitu toh.
Jadi nggak pernah sampai nyetok itu juarang saya itu. Iya. Kebanyakan mesti permintaan dari toko, dari teman-teman. Sampai niki nyeni banget loh. Tak lihat detailnya bagus ini. Bagus sekali. Ya itu mang akhirnya sampai seperti yang sampean bilang, memang ini kalau warna itu yang minta pemancingnya. Bukan ikannya ya. Bukan ikannya. Dari seginya memang orang lihat mungkin kan dari penampakan warna aja memang, Pak. Iya. Kalau memang warna itu bagus menarik, mungkin langsung dari pandangan pembeli langsung suka kan langsung gitu, kepingin Pak. beli Ya, gitu ya. Minimal misalnya nggak dipakai gitu buat koleksi lah gitu ya. Nah, kebanyakan memang gitu semua. Gitu buat ya? koleksi aja gitu. Yang bagus-bagus buat koleksi, yang jelek-jelek buat mancing. Buat mancing. Kebanyakan teman-teman kayak gitu. Kalau minta warna-warna favorit, motif-motif yang bagus, nggak pernah buat mancing. Ya buat bagus-bagus Buat koleksi ya? buat koleksi aja di rumah. Bener. Oke. Mas Budi, kita sedikit pindah topiknya. Beberapa minggu terakhir kan Mas Budi habis bikin hat-trick nih. Ya kan? Ya. Bikin hat-trick memecahkan rekornya Mas Nanang Daeng. Oh ya. Alhamdulillah. Iya. Itu apa namanya? Di spot rahasia ya, Mas. Ya kalau spotnya sih bukan rahasia lagi aja nih yang. Cuma sudah banyak yang tahu. Spot umum ya? Spot umum gitu. Terakhir itu kalau nggak salah kemarin berapa? 70 ya? 70 cm. 70 cm. Kebetulan saya sendiri yang mendokumentasikan di grup kita. Ya kan? Jadi insya Allah mungkin nanti April kita akan ketemu lagi penyerahan hadiahnya ya. Oh siap. Dan itu tetap harus dijaga gimana caranya sampai nggak tergeser. Oh gitu. Artinya tetap harus mencari yang lebih lagi. Ada yang lebih besar lagi. Ada lagi ya? Ada lagi lebih besar. Ya berarti itu jangan dibocorin. Iya. Spotnya kalau sudah kayak gini, spotnya saya rahasiakan. Bila perlu. Iya. Spotnya digolong gak mulai. Wah, saya pakai keliling pokoknya. Iya. Itu ceritanya piye Mas Budi pada saat sampean berhasil landed 70 cm. Sendiri atau? Ya awalnya sih sendiri memang Om. Cuma kita kan berangkat orang 4. Ya. Masuk ke tambak itu sudah langsung Bisa kan seperti gitu. biasanya ya. Dari awal pagi sudah tahu kalau ikan itu besar, cuma dia nggak mau makan gitu dok. Kelihatan ikan. Kelihatan. Waktu dia makan ikan itu kelihatan. Oh, nyamber ikan tuh kelihatan. Dengar ya? Iya. Saya terus ajar nggak mau makan, akhirnya saya tinggal keliling lagi. Waktu itu dikubuk, teman-teman sudah ngumpul. Saya cerita kalau situ ada ikan besar tapi nggak mau makan. Akhirnya arah balik pulang, saya coba lagi. 3-4 kali langsung kesambar itu tadi. Alhamdulillah nggak dibantu teman-teman ya. Belum tentu oleh landed itu. Belum tentu naik ya. Belum tentu naik. Alhamdulillah dibantu teman. Pakai lur apa waktu itu Mas? Itu pakai lur yang apa ya? Pakai yang kayak gini Om. Pakai biasa kayak gini. Oh, pakai Lur kecil. lur kecil. Iya. Padahal segitu gede loh Pak. Awalnya tak kasih umpan besar, tapi dia nggak mau. Nggak Dia makan? cuma itu aja, ngejar-ngejar umpan aja. Nguber atau menghalau aja ya. Iya. Waktu kasih umpan kecil langsung dimakan. Ini kan kalau nggak salah WTD ya modelnya. Iya, model kan? WTD. WTD ya. Iya. Jadi lur kecil malah disamber. Malah gede. disamberkan. Saya sudah lihat ikan itu sudah wis naik, maksudnya bisa naik ikan itu loh. Aku sudah apa itu? Kayak nggak bisa lah gitu loh. Lihat ikannya kayak Jadi gitu. cuman waktu bisa lompat. strike aja untuk bisa ngelandetkan ke darat rasanya kayak sulit Ya, gitu ya. kayak sulit. Dibantu sama teman-teman Dibantu ya. sama teman. Cuma itu waktu itu pakai piranti cuma 12 lip aja. Cuma. 12 lip. Iya. Kalau kan segitu kan hitungannya kan nggak masuk akal gitu. Iya. Biasanya kan kalau pakai medio apa itu, pakai yang 20 lip mungkin bisa lah hitungannya. Ukapnya kan lebih kenceng kan gitu. Ya, berani lebih kencang. Nah, aku pakai 12 lip. Jadi kondisi lurnya gini, nggak terlalu nancep. Itu mungkin memang terlalu keras ikannya mungkin ya. Iya. Jadi kelihatan dari air tuh ikan itu apa itu lurnya tuh kelihatan. Jadi Masih di ujung mulutnya ya? Jadi benar-benar takut oleh mocel tadi. Jadi kita harus ngomong sampai benar-benar itu ikan itu lemes. Kalau benar-benar iya. Tunggu lemes ya. Hampir 10 menit baik nunggu ikan itu lemes. 10 menit. 10 menit. Ya terus akhirnya teman-teman saya suruh bantu ambil lift grip. Sudah lain itu tak berdaya baru kasih lift grip. Diminggirin, baru di lip grip, baru berani naik. Atas.
nunggu lemes ya. Nunggu Eman lemes. iki. Iya. Oh, mocel. Masalah kesempatan Om masalahnya. Iya. Baik, teman-teman, demikian sekelumit cerita dari Mas Budi BSS Lur di Surabaya. Beliau ini emang kalau saya review lagi bahwa seorang pejuang yang berani meninggalkan pekerjaannya untuk meneruskan menjadi seorang wira swasta atau seorang lure maker, soft rock dan sejenisnya untuk bisa menjadi lebih sejahtera ya. Ya. Amin. Ya. Beliau sudah memberikan contoh kepada kita bahwa tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin untuk sebuah kebutuhan kehidupan asal kita bisa mau berusaha. Terbukti lagi-lagi lur buatan beliau sampai ke seluruh Indonesia. Luar pulau sudah banyak dan sangat digemari. Sebenarnya permintaan banyak, cuman Mas Budi nggak sanggup ya. Nggak sanggup. Tadi tak pesenin gimana caranya supaya bisa produksi lebih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu. Ada pesan dari Mas Budi untuk teman-teman semua kira-kira? Kalau pribadi sih ya gimana Om ya, buat pesan-pesan buat teman-teman. Ya gak usah ngomong aku Om ya. Pesan Ya enggak apa? apa-apa, pesan apa aja. Pesan nasi goreng juga boleh. Ya mungkin buat anak muda yang mungkin bisa mencontoh dari tauladan yang Mas Budi sudah berikan contoh atau buka terlebih dahulu jalannya seperti ini loh, bahwa seseorang yang bisa melihat kesempatan itu akan jauh lebih leluasa jika kita bisa membuka wirausaha. Kurang lebih seperti itu. Atau ada pesan yang lain, misalnya mengajak teman-teman, ayo lur, ngewangi aku lur. Ya kalau itu sih selama ini sih sudah hampir ada 4 orang Om ya. Ya. Yang belajar ke saya. Ya itu tadi saya kasih petunjuk, kasih teori semua praktek. Alhamdulillah lah sekarang sudah lulus semua. Oh ada ya, berarti sudah ada orang-orang yang belajar ke Mas Budi. Iya. Dan sudah bisa bikin sendiri. Sudah bikin sendiri, sudah bisa jual sendiri. Berarti ilmunya Mas Budi ini manfaat. Alhamdulillah, amin. Walaupun rezekinya nggak langsung kesampaian, lewat kita membukakan rezeki dari teman itu juga bagian dari rezeki kita yang bisa datangnya dari segala arah. Itu kira-kira. Demikian sahabat mancing Surabaya, Jawa Timur dan seantero Indonesia, kurang lebih bincang kita malam ini tentang usaha ataupun wirausaha membuat lure maker. Jika Anda yang di sekitar saya ingin mendapat review, silakan hubungin saya. Dan untuk teman-teman yang sudah melihat tayangan ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah saya amatin satu persatu, lurnya Mas Budi BSS Lur ini unik. Saya nggak nemu di tempat lain atau di maker yang lain, kayaknya belum pernah nemu. Nih lihat nih, modelnya kayak gini nih. Ini apa Mas Budi? Ulat bulu. Ulat bulu. Tuh, ada peringkil-peringkilnya, ada kaki-kakinya gini. Terus atasnya motifnya bagus banget. Aneh-aneh Mas Budi kayaknya nih. Nih ya, satu. Ulat bulu. Ini ada model. Iki apa Mas? Itu teman-teman sih ngarani manyang. Manyang. Iya, kayak tawon. Kayak tawon. Lebah, iya. Lebah. Skirtnya di samping dekat leher. Antik loh ini. Tuh ya, 2. Nah. Selanjutnya, ini tadi apa Mas? Itu tadi ikan hiu. Ikan hiu. Memang warnanya hijau. Ikan hiu, Motif hiu. Iya, motif hiu. lemu, hiu semok.
Terus ini ada lagi hiu orca. Hiu orca. Ah, kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman ya? Tuh. Aneh-aneh Mas Budi kayaknya nih. Terus ini apa Mas Budi? Larva. Larva, model larva. Larva. Ya, tuh. Larva. Selanjutnya ada, ini ada lagi. Hampir kayak mayang, ini malah di kepalanya, skirtnya. Pikachu. Pikachu. Rasanya saya belum pernah ngelihat dari lure maker yang lain nih. Masih Mas Budi aja ini. Ini tekniknya luar biasa ini berarti. Terus ada lagi. Kura-kura. Ini model motif kura-kura. Motif kura-kura. Asik ya. Tuh. Terus ini apa Mas? Itu burung emprit. Burung emprit. Burung emprit. Mano emprit. Mano emprit. Ada lagi Bebek. Ini sama mano emprit. Ya Allah lucu nih, persis banget. Tuh. Tuh, mano emprit. Lucu ya. Terus ini apa Mas? Itu Singa laut. Kayak angsa gitu, mentok. Iya. Kayak mentok cara ini Mas Budi. Aneh-aneh mau ngikirin. Itu yang ini softbird. Burung, iya. 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 Wah, bagus sekali. Dan ini soft rock yang mengikuti adanya tren UL. Kecil banget. Kecil banget. Ya Allah. Bisa ya wong ki gawe kayak ngene iki. Kecil banget. Ini berapa gram, Mas? 2 gram? Itu 2,5 gram. 2,5 gram. 2,5 gram. Ini juga sama 2,5 gram, cuman beda warna aja. 2,5 gram ya. Beda warna, beda motif. Beda motif. Terus ini yang menurut saya juga baru ini. Ini actionnya di tengah ya Mas ya? Ya, itu bisa di tengah, bisa di atas. Bisa di top water maupun di tengah air. Tengah air. Ada Jadi baling-balingnya soft rock depan. pakai blade belakangnya dan depannya ada propellernya. Sangat mengganggu ini untuk untuk para predator. Ada lagi Mas? Sudah. Habis ini ada UL lagi. UL. Iya, Ya lebih kecil Allah, lagi. lebih kecil lagi. Astagfirullahaladzim. Dan warnanya bagus banget. Mantap. Ini kalau ketemu sama orang luar negeri, aduh, bisa tertarik, diborong terus kalau nggak sanggup sampai sing diboyong ning luar negeri. Kapan hari ada orang Malaysia? Iya. Nggak sanggup. Saya yang nggak sanggup. Sama nih nggak sanggup. Aku yang nggak sanggup. Rencananya begitu, sama mau diboyong sana ya? Nggak diinfo kan? Minta per bijinya berapa? Harganya ya kasih tahu, akhirnya DM permintaannya terlalu tinggi. Terlalu banyak ya? Dikirim parsial nggak mau, dikirim sedikit-sedikit nggak mau ya? Nggak mau. Minta satu kali permintaan harus kirim semua gitu kan. Ya. Dia takut stock out. Ya mungkin takut gitu. Kehabisan stok. Stok. Demikian teman-teman. Asik.